Jangan. Kita kalau nggak Pak Margono bodoh. Oh, gitu. Dari 7 Makil bin Yasar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu sampai mungkin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammad sallallahu fasarul umuru hatuha wa hudin bidah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finar. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur dan selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan nikmat ujian sehat lengkar. Kita ditetapkan dalam keadaan iman Islam ila yaumil kiamat karena rahmat dan ridhonya. Hari ini kita masih pada bab akhlak yang tercela. Bab munafik selesai kemarin. Kita sampai pada bab berikutnya yaitu tentang hadis 1517 yaitu an Makil bin Yasar. Qala sami'tu Rasulullah SAW. Saya dengar Rasulullah SAW yaqulu, yaitu bersabda, ma min abdin, tiap-tiap seorang hamba Allah yastar'ihi lahu ra'iyah yamutu yauma yamutu wa huwa ghasyun lira iyatihi illa haramallahu alaihil jannah. Muttafaqun alaih. Tiap-tiap seorang yang Allah serahkan kepadanya, yaitu segolongan umat atau rakyat, buat ia pimpin, lalu ia mati, yamutu yauma yamutu, lalu ia mati di hari dia mati, artinya sudah menjadi ketetapannya dia mati. Wa huwa ghasyu li ra'yati ila haramallahu alaihi jannah. Di dalam keadaan ia menipu rakyatnya, tidak lain melainkan Allah akan mengharamkan surga. Jadi, artinya pemimpin yang tidak bertanggung jawab atau pemimpin yang tidak amanat itu dosa. Yang dimaksud Allah haramkan illa tidak lain tidak bukan haramallahu alaihi, Allah mengharamkan alaihi atasnya al-jannah, surga, itu bukan terus kemudian dia kafir. Kategori kafir itu ya kalau keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam itu ya kalau rukun-rukun iman dan Islam itu tidak diyakini dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ini kafir. Tapi kalau pelanggaran-pelanggaran sementara di dalam hatinya masih ada keyakinan terhadap rukun iman dan rukun Islam, akidah-akidah yang usul itu, maka di dosa besar. Jadi seorang pemimpin yang tidak amanat maksudnya itu adalah dosa besar. Di sini bahkan mati yauma yamutu kan itu. Yauma yamutu wa huwa ghasyun li ra'yatihi ila haramahu alaihi jannah. Ancaman yang keras terhadap pemimpin-pemimpin yang tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya. Segala amal yang ia lakukan itu semata-mata fokus pada upaya untuk meraup keuntungan pribadi.
politik yang tekuni semata-mata ia lakukan hanya untuk mendukung kepentingan-kepentingan dan kemaslahatan-kemaslahatan pribadi belaka, meskipun hal itu akan membawa kemudaratan atas kemaslahatan daripada orang-orang yang dipimpinnya di dunia maupun di akhirat. Ancaman yang pasti yaitu berupa azab yang pedih akan ditimpakan kepada pemimpin yang curang, yang tidak amanat, karena Allah telah mengharamkan surga atas mereka, yang mana surga itu adalah kunci daripada kebahagiaan. Itu hal-hal yang penting dari hadis itu. Artinya pemimpin itu membawa satu amanat, dan pemimpin itu harus orientasinya adalah pemimpin ya. Bedakan antara pemimpin, ketua sama kepala. Kalau pemimpin itu biasanya berkaitan dengan umat, berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Nah, di Indonesia jenisnya jabatan publik misalkan katanya. Jabatan-jabatan struktural itu kan kepala atau yayasan organisasi kan ketua, itu hanya jabatan-jabatan struktural yang dia memimpin yang berada di dalamnya saja, struktur yang ada di dalamnya saja. Kalau di pemerintahan namanya ketua, fungsinya sama, tanggung jawabnya sama, hanya kewenangan dan kemudian menerapkan metode kepemimpinan atau model kepemimpinannya ini seorang pemimpin dengan seorang ketua atau kepala berbeda. Orientasinya sama, bahwa pemimpin itu adalah memimpin tidak hanya untuk dirinya sendiri, apakah itu kepala, apakah itu ketua, semua harus hanya sekupnya dan modelnya berbeda. Nah, dalam hal ini konteks hadis ini adalah pemimpin umat. Dalam hal ini jabatan publik lah, jabatan publik ya kepala desa dan sing dipilih nih, sing dipilih nih. Zaman dulu kan, zaman sahabat itu model kepemimpinan itu banyak ya. Ada model pilihan. Model pilihan ini ketika Rasulullah meninggal, siapa yang menjadi pemimpin? Sinten? Kan rapat itu. Al-ahdi wal ahdi katanya. Al-ili wal ahdi. Artinya di sana ada satu kelompok masyarakat yang mewakili dari merepresentasikan masyarakat yang ada di sana, kabilah yang ada, duduk di dalam satu forum. Nah, ini jenenge majelis permusyawaratan rakyat. Ini seperti Abu Bakar. Akhirnya di sana rapat memilih. Kemudian ada yang penunjukan. Kemudian ada pemilihan. Sehingga pemilihan terus kemudian artinya demokrasi tertutup, demokrasi terbuka, dan kemudian penunjukan itu ada di dalam konsep Islam. Itu ada dalam konsep Islam. Apapun itu caranya, apapun itu modelnya. Yang jelas masalah kepemimpinan ini bukan sesuatu yang ibadah mahdhah, tapi ini adalah ibadah yang berkaitan dengan duniawian, sehingga berkaitan dengan hal ini banyak ijtihadnya. Karena sehingga para ini masalah ranahnya duniawi, akhirnya banyak perbedaan pendapat. Tapi paling tidak ada rujukannya, rujukan untuk menjadikan dasar. Salah satu di antara yang tadi sudah saya sampaikan, sanajan model pemilihan kepala atau ketuan atau pimpinan atau kepala negara atau pada saat itu namanya khilafah, khalifah, memilih kok seorang khalifah yang memimpin khilafah, niku tidak baku. Jadi nek ngotot, ada yang ngotot harus model semacam ini, wong zaman Nabi tidak ada. Dan bentuknya pun juga bukan sebuah perintah, hanya perintah yang menunjukkan satu yang saklek, rigid, tidak bisa ditafsirkan lagi, tidak. Justru karena banyak model cara pada zaman sahabat dan tidak ada keterangan yang merujuk kepada salah satu cara, dan tidak ada keterangan yang menunjukkan tentang modelnya adalah seperti ini, tapi hanya menunjukkan peristiwa ada seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini. Berarti itu menunjukkan semua itu ijtihadiyah. Mana yang lebih bermanfaat, itu yang kita bisa ambil.
karena ini tidak diterangkan dengan cara yang begitu sistematis, yang begitu urut, ya, baik tertibnya, caranya, waktunya, saatnya tidak diterangkan di dalam keterangan-keterangan hadis, maka mesti harus dipahami umum. Sehingga ketika ada pemahaman-pemahaman baru berkaitan dengan pemerintahan itu sah-sah saja, tidak masalah, tidak mesti itu harus model pemerintahan adalah misalnya di Indonesia ya, pemerintahan presidensial tidak mesti harus seperti itu. Disitulah ruang ijtihad. Nah, di Indonesia alhamdulillah sudah menetapkan pada undang-undang dasar sistem pemerintahan kita itu adalah sistem pemerintahan presidensial. Negara kita adalah berbentuk negara kesatuan. Nah, itu sudah menjadi kesepakatan, tidak masalah hal itu. Dan itu tidak bertentangan dengan agama. Kalau dalilnya mana ya dalilnya secara umum. Begitu juga model yang lain itu kita butuh dalilnya dalil yang umum kan. Tidak ada yang dalil yang khusus berkaitan dengan ini. Nah, tapi pada intinya sebuah kepemimpinan itu adalah bertanggung jawab dia menjadi wakil Allah karena khilafah. Khalifah itu kan sebagai pengganti, wakil. Nah, wakilnya apa? Wakil mengejawantahkan sifat-sifat daripada Allah sebagai seorang malik, seorang raja, seorang penguasa. Di mana kalau konteksnya ini macam sekali kan, banyak ilmu tata negara kan, NSC model teokrasi, NSC model kayak Indonesia dengan cara demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Maka pertanggungan jawab kita seorang pemimpin di Indonesia itu kepada Tuhan dengan cara bertanggung jawab kepada rakyatnya. Bukan dikotomi antara Tuhan dan rakyat. Maka dakwah di Indonesia itu penting, sangat penting, dan ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah itu dakwahnya tidak struktural, artinya terhadap pemerintahan itu tidak struktural, sehingga tidak ada yang namanya Muhammadiyah dari dulu itu politik praktis itu tidak ada. Tapi kadang-kadang kan karena politik praktis itu real ada, sehingga Muhammadiyah juga harus berkecimpung di dalam politik, maka harus keluar dari Muhammadiyah kan gitu. Keluar dari Muhammadiyah dalam arti bukan anggota, tapi dari struktur resmi, sehingga tidak ada kontradiksi antara ngurus Muhammadiyah dengan ngurus partai atau ngurus negara. Nah, mesti kita harus paham betul. Dan kalau kita bicara tentang Muhammadiyah berkaitan dengan logika agama, kalau di sistem ketatanegaraan kita semua sepakat nih, bahkan yang memilih, yang merumuskan kan tokoh-tokoh Muhammadiyah kan itu. UUD 45, Pancasila itu kan orang Muhammadiyah yang resmi, artinya resmi menjadi anggota Muhammadiyah dan pimpinan pusat kan ada 3. Yang lain kan berlatar belakang Muhammadiyah 5. Seperti menteri hari ini ya, sing resmi dia pengurus Muhammadiyah kan 4 gitu ya. Pak Muhajir gitu ya. Terus kemudian Dahnil, terus kemudian Pak Menteri Pendidikan kan gitu ya. Terus kemudian Raja Juli Antonino, nah, itu kan pengurus-pengurus. Yang lain kan semua berlatar belakang Muhammadiyah kan tadi. Kebetulan saja kan katanya Pak Prabowo di bidang tanwir kan begitu. Ini kebetulan saja yang saya bilang kan ternyata berlatar belakang Muhammadiyah. Saya tidak berarti Muhammadiyah memang kualitas, kenapa terpilih banyak menjadi menteri sekitar 10% lebih kan katanya. Nah, orang Muhammadiyah di struktural kan hanya 4 yang memang saya pilih latar belakangnya Muhammadiyah kan katanya Pak Prabowo. Sama saja dengan di Indonesia berkaitan negara kesatuan, Muhammadiyah sudah mensepakati dan itu di Muktamar ke-45 di Makassar bahwa negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini logika agamanya itu disebut dengan Darul Ahdi wa Syahadah. Darul Ahdi wa Syahadah. Artinya Darul Ahdi negara yang mendapatkan petunjuk atas dasar kesepakatan. Kesepakatannya apa? Yaitu di dalam Pancasila dan UUD 45 secara umum itu. Nah, khususnya nanti kan ada peraturan perundangan, terus ada presiden dan seterusnya. Tapi pada intinya adalah bertanggung jawab terhadap Tuhan semua. Teokrasi juga bertanggung jawab pada Tuhan, demokrasi juga bertanggung jawab pada Tuhan. Pengejawantahan tanggung jawab pada Tuhan itu kan kita butuh real karena ini kan masalah dunia.
Sehingga orang itu para Tuhan ya ora iso kan itu. Padha karo dia akan berpikir, kowe nek ora manggon ning kene maka pindah. Bumi Allah itu luas, maka pindahlah. Pindah ora iso, tetap harus ada aturan katanya. Di Islam pun juga ada kan katanya. Adanya negara kan berarti syarat-syarat sebuah negara ada berdasarkan syariat kan harus ada undang-undang, harus ada kepala negara, harus ada rakyat, harus ada pengakuan dari negara yang lain. Ini kan syarat mutlak. Artinya ada pengakuan dari negara yang lain itu menunjukkan ada wilayah. Jadi sebuah negara itu harus ada wilayah. Kalau ada mendirikan negara, misalkan negara kesatuan, negara Republik Indonesia atau negara Indonesia, ini orang di wilayah, di rakyat itu negara rakanggo. Dalam Islam itu tidak sah. Negara seperti itu tidak sah. Kalau dia membuat kekacauan dan memberi kerusakan di dalam negara yang resmi, maka aparat-aparat apakah itu Polri kan ketertiban nih. Keamanan pertahanan itu bisa melaksanakan dengan fungsi-fungsinya tentunya ya tetap orang ngawur walaupun secara undang-undang dia itu tidak benar, apalagi zaman sekarang kan mesti harus persuasif. Nah orang kan bisa diulak-walik kayak ngoten nih. Dan sing repot itu kan aparat nih diulak-walik kerepotan dewi gitu. Nah pertanggungan jawab kepada rakyat itu kalau bermain curang berdasarkan hadis ini, maka ancamannya adalah dia tidak mendapatkan jannah. Ilah haramun alaihi jannah. Bahkan lafadznya ini haroma. Haroma itu lafadz fi'il madhi. Ilan itu menunjukkan sebuah istisna kecuali. Berarti kepastian tentang sebuah dosa tanggung jawab dari seorang pemimpin publik itu ancamannya berat. Maknanya itu berat, ojo ngawur. Apalagi bermain-main. Seperti misalkan kepala negara, tidak merujuk kepala negara siapa nih. Tapi kan sudah bermain politik kan. Semua kan harus ada goodwill, ada perasaan, ada sebuah ketulusan. Nah kita bicara tentang di ranah normatif kan kabeh sudah udah ada, ngeten. Korupsi pun bisa diundang-undangkan, padahal ini korupsi kan ngeten. Akhirnya ketika nanti ada uji ulang, ternyata korupsinya kabeh kan ngeten. Walaupun hukum tidak berlaku surut ngeten. Di Islam pun juga hukum tidak berlaku surut nih. Artinya dulu ketika sudah ada ketetapan seperti ini, kemudian ada hukum yang baru, maka hukum ini kan dinasih malahan. Ini dinasih, ini mansub, ini menghapus. Itu tidak berlaku kan katanya. Nah di Indonesia kan ini malah berlaku tidak surut kan ya, berlaku surut kan katanya. Artinya wong-wong sing do korupsi saiki disalahke wong korupsi sing dhisik disalahke nganggo undang-undang saiki ya repot kan katanya. Sing wingi tapi kan katanya. Ini tidak dibenarkan. Di Islam itu nasih mansuk sing dhisik wis selesai. Di Islam malah lebih proporsional katanya. Selesai. Itu di Islam malah berlaku nasib mansuk yang dulu sudah ditetapkan, kemudian muncul undang-undang baru yang berlaku ini. Ketika dulu orang ini melakukan sebuah kesalahan berdasarkan undang-undang yang baru, ini tidak bisa menyalahkan yang lalu katanya. Tidak bisa katanya. Tapi manusia repot. Itu hanya di Indonesia kan demokrasi. Akhirnya udah sing menang sing di sing akeh lah niki lho. Nah niki. Sing menang sing akeh itulah. Sehingga pertanggungan jawaban itu harus real. Karena ini berurusan dengan manusia, berurusan dengan kehidupan yang nyata. Sehingga ketika kita bertanggung jawab kepada Tuhan, maka wujudnya normatifnya harus ada. Jadi rakyat. Nah, rakyat kalau sistem kita, negara kita itu adalah sistemnya adalah negara kesatuan Republik Indonesia presidensial, ya presiden paling tinggi kan presiden. Nek di sini kan ada urutan perundangan ya. Saat ini kan koyone wis arene kan ngoten nih. Terus pertama kali kalau misalkan pembukaan UUD 45, UUD 45 semua harus merujuk kepada UUD 45. Bahkan Pancasila kan yang otentik konsekuen kan kabeh hafal di telinga itu tidak pernah lupa bahwa yang namanya Pancasila itu yang benar, yang otentik dan konsekuen itu berada di UUD 45 kan. Maka urutan perundangan kan pembukaan, terus UUD, terus undang-undang. Tadi undang-undang dasar, kemudian undang-undang, baru kemudian
TAP MPR dulu, TAP MPR dulu, kemudian baru undang-undang, TAP MPR dulu yang sekarang TAP MPR ya kanggone ora berlaku kecuali hanya mengesahkan presiden dan tidak presiden. Arep membuat TAP MPR itu sekarang susah katanya. Kemudian undang-undang, kemudian baru keputusan presiden, baru peraturan presiden, baru menteri dan seterusnya dan seterusnya. Ini urutan perundangan di Indonesia kan begitu. Artinya undang-undang yang di bawah ini tidak boleh menyalahi yang di atas. Semua tidak boleh menyalahi daripada pembukaan UUD 45. Artinya Pancasila, di sana ada Pancasila dan UUD 45 atau undang-undang dan atau MPR, TAP MPR kan. Nah di sini penilaiannya, jadi ngeten. Misalkan, kalau undang-undang hukum positif sekarang bicara, kesalahan dari sebuah pemimpin ini dikatakan dia itu curang, dikatakan salah. Mungkin penilaian terhadap sebuah objektivitas tentang ukuran daripada kesalahan ini kan di mana katanya. Kalau nilai-nilai kebenaran itu kan objektif. Dimanapun, siapapun yang namanya ngakusi salah. Tapi ukuran kapan itu dikatakan itu menyimpang atau menipu, apakah iki wis dikatakan menipu? Ngomong, inilah aku orang ngomong terus tak baleni neh. Apakah itu kategori menipuan? Kategori-kategori semacam ini kan ukuran-ukuran semacam ini terus berubah kan katanya. Kalau menipu secara besar, ya konsep katanya. Nah, itu ukuran-ukuran semacam itu kan mesti ada rumusan-rumusan dan rumusan-rumusan itu kan berkembang. Disinilah ranahnya hukum positif. Jadi jangan sampai kita akan mengatakan kalau bicara tentang kepemimpinan itu kan ada kaitannya dengan sebuah negara. Ini hadis ini konteksnya adalah negara. Konteksnya adalah negara, pemimpin publik, pemimpin umat. Maka tidak bisa kita hanya dengan undang-undang, dengan peraturan sakar PDW, sementara ini adalah negara sudah disepakati gaya aturan DW, tidak bisa. Ya aturan itu yang kita digunakan. Nah, nilai-nilai aturan yang ada pada yang sudah berlaku kalau kita di Indonesia ya ini. Sesuk kalaupun sesuk sudah berubah ya aturan yang baru lagi. Nah, pertanggungan jawabannya juga semacam itu. Pertanggung jawabannya juga demikian. Nek dhisik misalkan presiden kepada MPR, sekarang tidak, presiden kepada rakyat langsung. Akhirnya juga ada kritikan, masukan ini zaman sekarang sudah zamannya. Nek dulu harus dilakukan lewat MPR. Yang bisa impeachment adalah MPR. Yang bisa menjatuhkan MPR. Sekarang jatuh yang rakyat kan boleh. Walaupun tahapannya sangat susah. Banyak tahapan untuk bisa mengimpeach. Kalau impeach bill ya, kalau mengimpeach presiden, wah tahapannya luar biasa. Itulah undang-undang zaman sekarang lah. Model impeachment, kalau di dalam Islam kan tidak boleh. Yang namanya menurunkan kepala negara kan tidak boleh. Konteks konsep secara umum Islam itu tidak boleh. Sehingga siapapun yang menggulingkan kepala negara dalam konteks itu loh, zaman dahulu itu namanya bugot. Namanya pemberontak. Pemberontak itu oleh negara boleh dibunuh, boleh di apa misalnya nek tentara ditumpas kan misalnya. Dan itu tidak dosa, negara tidak dosa, yang menjadi pasukannya juga tidak dosa, karena itu sudah menjadi syariat. Sehingga di masalah saat ini sistemnya kan tidak seperti khilafah. Zaman Nabi kan hanya khilafah, walaupun Nabi tidak memastikan harus khilafah. Nabi tidak memerintahkan harus khilafah, hanya dulu pernah terjadi khilafah, dan tidak diartikan pasti harus khilafah, karena setelah sejarah Nabi zaman sahabat, kan banyak cara yang dilakukan, walaupun konteksnya khilafah. Dan tidak ada satu hadis pun yang menyatakan bahwa itu wajib khilafah kan. Nah, ini. Maka di Indonesia konsep semacam ini, misalkan di impeachment kayak Pak Habibie, apakah termasuk penggulingan? Tidak. Karena apa? Lewat MPR sidang istimewa kan Loh, itu kan di Islam tidak ada loh.
pertanggungan terhadap Tuhan, pertanggungan terhadap Tuhan itu karena kita sistemnya sudah kita sepakati model seperti di Indonesia adalah mewakilkan di MPR pada kasus Pak Habibie ya, di MPR maka menggulingkan lewat MPR terus diganti Megawati ini Gus Dur ya. Gus Dur itu tidak bugot. Walaupun menggulingkan Habibie padha karo ngoten. Secara umum memang ganti Habibie ya, tapi tidak dikatakan menggulingkan karena apa? Sesuai dengan kaidah-kaidah ketatanegaraan di Indonesia. Ini hukum positif. Kalau dicari dalilnya tidak ada, dalilnya ya dalil secara umum tadi bahwa kita telah menyepakati bahwa sebuah negara telah disepakati modelnya semacam ini dan hukum positif ini tidak bertentangan dengan syariat, selesai. Model di Indonesia ini tidak bertentangan dengan syariat, selesai. Sehingga ketika terjadi impeachment terhadap Pak Habibie, konsep di Islam itu tidak boleh sebenarnya secara umum, tapi secara umum juga diperbolehkan membentuk sebuah bentuk negara itu berdasarkan hukum positif yang merujuk kepada syariat, dan hukum positif di Indonesia tidak bertentangan dengan syariat dalam hal ketatanegaraan. Dalam hal ketatanegaraan ini tidak bertentangan dengan syariat, ya itu tidak termasuk bugot. Termasuk misalkan investment sing saiki modalnya ora kaya zaman Habibie gitu nih. Sementara itu pemerintah mengatur sesuai dengan aturan ya tidak masalah. Walaupun kemudian pemerintah juga memberikan satu syarat-syarat yang luar biasa. Maka kenapa itu dikuatkan di negara kesatuan Republik Indonesia ya pengalaman Pak Habibie itu begitu mudahnya kan jadi rakyat kacau. Maka dia dibuatkan syarat-syarat tertentu memang sulit untuk bisa mengganti presiden di tengah jalan itu ya. Kalau impossible ya tapi kalau realita mengganti ya itulah ingin saya yang sampaikan adalah kesalahan kepala negara curang itu kalau dia menyalahi apa yang menjadi kesepakatan dari rakyat dalam bentuk undang-undang tadi, baik undang-undang ketatanegaraan, dan itu disepakati, maka ketika pemerintahan itu menyalahi walaupun di sana tidak ada dalil secara vulgar, secara verbal di Al-Quran dan Sunnah, tetapi nilai-nilai yang tidak menyimpang dari syariat, maka tetap itu dikatakan dia curang. Aku pun neng undang-undang aku rek neng nggon dalil kula ora tau. Neng dalil kula niku sili-silian kalih Mas Gofir 100.000. Tapi ternyata dalam prakteknya saya melakukan satu pinjam-meminjam hanya 100.000 dan saya berjanji balik ke kapan ngeten akhirnya ram balik ke, maka kan saya tidak amanat ngeten iki. Nek dicari dalilnya ra enak kan ngeten lah ngeten iki. Nah, begitulah. Jadi hukum positif itu adalah hukum memang buatan manusia, tetapi tidak boleh menyalahi atau menyimpang dari sebuah nilai-nilai agama. Sehingga kepala negara pun, pemimpin pun kalau menyimpang dari sebuah aturan hukum positif, maka sama dengan dia menyimpang daripada agama. Contoh ngeten, nah, masalah urusan sing paling gampang ngeten. Lampu merah niku enten dalile mboten? Dalile enten mboten? Mandek nek lampu abang mandek, lampu kuning hati-hati, lampu hijau bablas. Gawe SIM barang ngoten. Eneng dalile mboten? Ora eneng, Pak. Saiki nek jenengan blandang lampu merah dosa ora? Dosa, Pak. Oh, no, kan itu sudah komposit dosa janjane. Nek digolek dalil ora, karena sudah menjadi kesepakatan dan membuat sepakatan itu diatur oleh syariat. Ternyata syariat telah mengatur negara membuat undang-undang lewat Polri, yaitu apa? Sing jenenge lampu merah kudu blandang dosa, ya mung dosane ora seperti dosa kaya itu kriminal kan ngoten. Tingkatannya dia tidak termasuk had ngoten. Bukan had, tapi termasuk jarima. Artinya pelanggaran ngoten nggih. Artinya pelanggaran. Ya kan ngoten ya, tetapi dosa. Ya mung tebus dengan apa? Denda bayar, dosanya rampung. Itu loh. Karena apa? Negara buat aturan. Lah nek sing nyolong-nyolong niku lah itu tetap dosa, karena sudah menjadi aturan positif.
apapun yang sedang jadi aturan positif, sementara syariat memberikan satu sinyal tentang negara itu boleh mengatur selama tidak keluar daripada syariat, maka produk-produk negara itu adalah sebuah nikah siri. Dosa, Pak. Karena negara tidak memperbolehkan nikah siri. Oh, masalahnya ngono, nek masalah berdasarkan syariat dan agama mencukupi, selesai. Salahnya dia, Pak, menyalahi aturan negara. Dosanya teng mriku. Nek sah, ngoten sah berdasarkan syarat-syarat nikah dengan tertibnya rukunnya nikah sah, ngoten. Tapi karena pemerintah mengharamkan nikah siri, dae nikah siri dosa. Dosane apa? Nyimpang dari aturan hukum positif. Berngono tok niku. Nah, ya tidak diperkenankan ngoten. Apa meneh zaman sakniki nggih nikah siri niku wong urip. Dosa niku, tambah dosane. Dosane piye dosane? Nah iya, bojone gelem nampa duwite, ning ora gelem penake nikahe ning ora gelem ngilangke pensiune wan sing pegawe-pegawe niku lho ora gelem ngilangke pensiune. Ayo jenenge urip kan ngoten niku. Akhirnya dia nampa. Enekne sing nggen kula niku ngeten. Datang ke tempat saya minta saran. Dia tidak punya kemampuan untuk ambil keputusan. Jadi selesai. Ketika dia cerai dengan suami istrinya, dia pegawai negeri seorang guru. Terus kemudian dia bingung diceraikan apa ora, gandeng anaknya akeh. Nah, saya sarankan tetap cerai karena berdasarkan kasus-kasus seperti itu hukum agama memerintahkan untuk dicerai. Tapi saya tidak cerita ya orangnya ini. Orang seperti ini berdasarkan syariat-syariat agama dan berdasarkan psikologi juga, sosiologi juga dan sebagainya ini dicerai. Saya sarankan cerai. Orang tidak punya power untuk ambil keputusan, orang dicerai. Alasannya kenapa dia tidak mencerai? Sok nek tak cerai, akhirnya orang yang jatah tunjangan istri, tunjangan anak kan ngoten nih. Padahal anaknya oke. Ndak dino kan berarti kan gajinya penuh, padahal dudu bojone. Lah terus ngene iki terus piye? Dia dijatah pemerintah mangan istri padahal dudu bojone lah ngeten iki lho. Masyaallah. Jadi dosa kan ngoten. Artinya Pak yang dijatahkan nek secara balik lagi. Kalau kita bicara normatif undang-undang kan bisa diakali gitu loh. Nah, agama. Maka yang terpenting tadi saya sampaikan berkaitan dengan amanat itu adalah panggilan hati, panggilan jiwa, goodwill, hati yang bersih. Nek masalah sistem, masalah normatif, masalah undang-undang itu semua bisa dibuat, bisa diotak-atik dan sebagainya. Bahkan ngegulke anaknya semalam itu bisa jadi undang-undang dan dibedok palu. Nyalai mekanismenya apa? Mekanismenya neng arep ngopo? Neng kan dari sisi semangat, dari sisi goodwillnya, dari sisi niatan, daripada nek jenenge pemimpin itu kan kudune wis luas ngono. Tidak ada kepentingan apapun sama sekali, harus luas dan wis kaya Astabrata niku lho nek cara-carane wayang. Sing Astabrata kan silang kabeh sifat-sifat Astabrata 8 sifat kepemimpinan katanya. Nah, ya kalau kita bicara undang-undang boleh, tidak salah. Karena saking pinternya gawe undang-undang kan iso ngakali gawe undang-undang, iso gawe aturan saiki kan ngoten. Tapi dengan membuat aturan sing saiki kudune kan menyalahi hak orang banyak kan. Nah, itu termasuk kecurangan. Contoh misalkan kuota haji Dewi minta 200 juta. Akhirnya yang sekitar 10.000 ya. 10.000 tambahan. Tapi tambahan ini carane ngulangi sing wis do jatah-jatah niku. Akhirnya sing jatah-jatah niku diundurke. Akhirnya ada peluang kan ngoten carane peluang. Akhirnya carane pinter wong jenenge wong birokrat. Sesuk arep mangkat saiki diumumke sing arep mangkat sapa kudu bayar setu ling umumke jemuah piye. Akhire diumumke ora eneng minggu, akhire eneng sing melu 100, akhire mlebu kabeh. Lha piye? Cara undang-undang boleh sing aturan sapa ning
niatan cara buat undang-undang, niatan buat peraturan menteri seperti itu yang dipersalahkan, betul. Nek mekanismenya ora masalah, kok iso? Di samping itu nek masalah kasus Kemenak itu kan karena ada duit yang hilang. Wong ki mau sudah membayar terus mau bayare kursi 59 jadi kan bayar 300 juta. Lah turane iki mau duite nang ndi? Tak sapa? Padahal iku anggarane masuke reguler 59. Sesuk kudu bayar karena ini jenenge apa jenenge? Haji VIP. Haji plus nih. Haji plus lanjut turane saka 59 juta niku. Lah ini kan kaitannya dengan uangnya kemana jadi korupsi kan gitu. Nek masalah kebijakan tadi, kebijakan oke lah carane, ke mekanisme dan sebagainya. Ning niatan saiki njuk sesuk kudu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Lah kuwi termasuk pertanggungjawaban pemimpin yang harus dipertanggungjawabkan sanajan dalile reneng karena syariat telah memberikan satu kewenangan kepada pengampu untuk membuat undang-undang, buat aturan yang tidak didasarkan atas hati nurani yang itu maksudnya ancamannya berat. Di antara bentuk-bentuk perbuatan curang jelas ya tadi sudah banyak saya sampaikan dengan kejulasan termasuk kejulasan seorang pemimpin yang janganlah tak asal dalile raeneng iki An Aisyah Qalat lanjut ya. Dari Aisyah berkata telah bersabda qala Rasulullah sallam Allahumma man waliya min amri umi syai'an fasyaqa alaihim fasqutu alaihi akhrajahu Muslim. Telah bersabda Rasulullah Allahumma ya Allah barang siapa memegang sebuah dari antara urusan umatku lagi ini lalu ia susahkan mereka, maka ia akan disusahkan dia. Artinya disusahkan di akhirat. Bisa jadi juga disusahkan di dunia. Kalau disusahkan di dunia berarti itu menjadi kafarohnya. Masalah nanti kafaroh itu menjadi penebusan di dunia, di akhirat tidak, wallahu a'lam. Tapi yang jelas dia menjadi kafaroh. Akhirnya ini, ketika ada orang yang berzina, dia di hukum rajam sampai mati, maka hukum rajam itu menjadi kafarohnya. Kemudian apakah di akhirat itu dituntut atau tidak dituntut? Wallahu a'lam. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas ketentuan secara normatif itu kafarohnya, artinya penghapusan tentang sebuah kesalahan. Terus kemudian nek sing ora zina tapi tidak dihukum rajam lah niki neng kono tetap genah dituntut nek niku. Sanajan ning kene mungkin sugih oh ya neng bae kan ngoten sing lancar-lancar mbangane sing jengkang-jengking ngoten iki ngene ora melakukan nganu malah kono jelas-jelas zina malah omahe loteng kan ngoten. Nah, tapi kan di dunia karena di dunia itu tetap berlaku semuanya berlaku takdir. Takdir itu qadar, qada, usaha, ilmu dan ma'isyah. Masih itu kehendak Allah, qada itu kehendak Allah sama, terus kemudian takdir itu ketentuan Allah, terus kemudian ilmu itu adalah ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu dan usaha. Di dunia itu kan berlaku semacam itu. Ya semua sudah dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia artinya kita di dunia itu dengan orang kafir itu sama. Hanya di akhirat orang kafir tidak masuk surga, kita dijamin masuk surga. Nek di orang kafir di neraka jahanam. Tapi kesempatannya sama, kadang-kadang berbeda karena memang kita dari takdirnya dulu berbeda. Betul. Sehingga dilalah orang kafir juga ditakdirnya sugih lho dhisik. Mung salahe dheweke ning donya kafir ngoten lho. Lah awake dhewe ditakdirke ora sugih. Mulane jengkang-jengking umpama niki padha-padha ra ngerti niki bicara tentang takdir. Bila kita ditakdirke ora sugih, mbok jengkang-jengking tetap ora sugih. Tapi kan kita diselamatkan Allah. Masalah diselamatkan, dijaga, dibimbing itu iya bagi orang yang beriman.
bagi orang yang beriman. Bedanya di situ saja. Tapi kita punya kesempatan yang sama dalam hukum-hukum dunia. Sopo sing obah mama, sopo sing umat Islam ora sregep ya bahkan dengan gawean ya tetep ora entuk rezeki sing murwat ngoten. Sing malas ya malas ngoten. Sing pinter kaya Jepang, Amerika ya pinter padahal kafir. Awake dhewe gun nrimo-nrimo ya segur kaya ngene iki menjadi bagian politik ekonomi, jadi konsumsi apa jenis perdagangan sasaran perdagangan di dunia kan. Nah, dia iso ora gelem menjadi seorang pelaku. Itulah kalau berkaitan dengan pemimpin, berkaitan dengan umat, mau tidak mau kita mesti bersinggungan dengan jabatan-jabatan publik atau berkaitan dengan pemerintahan. Yang saya sampaikan ada tutur kata kurang muji krono kula nyuwun pangsa turun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.